Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video ini kita akan langsung saja membahas saham yang ada. Kebetulan hari ini kita menggunakan foreign activity. Di sini kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 30, hari pertama di bulan Desember. Sampai di hari terakhir ya teman-teman, di tanggal 30, karena 31-nya hari Sabtu, kita akan lihat 6 saham terbesar yang diborong asing ya. Yang pertama MDKA, SMGR, INDF, ITMG, INKP, dan yang terakhir adalah Unilever. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA, yang sepanjang Desember asing belanja 413 miliar. Saham MDKA sendiri pada candle weekly-nya bisa kita lihat bersama ditutup positif, berhasil closing di atas area resisten 3980 sampai 3870. Dengan closing seperti ini tentu memperbesar peluang terciptanya ascending triangle, yang artinya ada potensi untuk kembali menguat di waktu-waktu mendatang. Untuk area resisten terdekat bisa kita lihat bersama ada di area 4540, dan kalau misalnya bisa breakout akan mengonfirmasi ascending triangle di mana ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Kita letakkan di sini, harusnya bisa kembali menyentuh area resisten ya teman-teman, dimana target kenaikannya itu bisa saja menuju ke area 5730. Jadi potensinya sangat baik jika MDKA berhasil bertahan di 3890, 3870 serta kembali breakout dari 4540. Tentu potensinya akan melanjutkan penguatannya dengan target ke 5730. Sebelum menyelesaikan target, tentu ada potensi untuk menutup area gap dulu di 4970 sampai area 4830. Area gap yang ditinggalkan ketika saham MDKA koreksi yang cukup cepat, cukup singkat juga, langsung turun dan ada gap, jadi ada potensi ditutup juga jika bisa breakout 4540. Silahkan dipantau aja untuk area support yang ada. Untuk saham kedua yang akan kita pantau pada hari ini adalah SMGR, Semen Indonesia Tbk, yang sepanjang bulan Desember ya teman-teman dibeli asing sebesar 278 miliar. 278 miliar, dan kita akan lihat chart dari SMGR di time frame weekly. Bisa kita lihat bersama bahwa SMGR ini berhasil menjebol area trend lainnya dengan closing di bawah 6825. Jadi uptrend channelnya untuk sementara berhasil dijebol. Untuk area support berikut yang akan dituju, ada potensi SMGR akan menuju ke area 6400 sampai area 5975. Jadi ada potensi SMGR kembali melanjutkan pelemahannya. Di sini kita akan tandain untuk area supportnya. Support terdekat dari SMGR ada di 6400 sampai 5975. Artinya di time frame weekly ini ada potensi untuk SMGR kembali menjebol area 6000-nya. Yang artinya 6000 adalah angka psikologis, dan ketika terjebol ada potensi untuk kembali mungkin
mengalami penurunan. Jadi memang tidak ada jaminan ya teman-teman ketika saham yang dibeli asing. Apakah artinya langsung naik? Jawabannya juga enggak juga, karena kita nggak tahu asing itu akumulasi seberapa panjang. Kita tetap akan menggunakan area support dan resisten sebagai patokan untuk entry dan exit. Sementara ini SMGR berarti jebol dari 6825 dengan closing di 6575. Support terdekatnya di 6400 sampai 5975. Jadi kita akan pantau lagi apakah di area support tersebut ada perlawanan daripada SMGR atau malah kembali melanjutkan penurunannya ke area yang lebih di bawahnya ya teman-teman. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah INDF. INDF sepanjang bulan Desember selama 30 hari asing belanja 193,283 miliar, jadi 193 miliar. INDF ini salah satu saham yang pergerakannya cukup bagus ya teman-teman. Sempat membentuk cup and handle dengan target ke 7100, tapi sayangnya di area 7000 terdapat resisten, dan ini cukup wajar ya karena area 7000 adalah angka psikologis, angka bulat yang membuat INDF akhirnya koreksi sudah 2 minggu, turun 1,8% dan 1,47%, artinya sudah sekitar 3% lebih. INDF mengalami penurunan dari area 7000-nya. Untuk support terdekatnya teman-teman, kita akan lihat di daily. Lebih kelihatan di daily. Bisa kita lihat bersama bahwa support terdekat ada di area 6650. Kita akan tuliskan di sini. 6650 sampai area 6550. Jadi ada sekitar 100 poin daripada area support yang kita tandain. Karena area support sebelumnya di area 6775 tidak mampu menahan INDF, sehingga akhirnya mengalami koreksi. Dan perlu diingat juga bahwa di area kisaran 6500 INDF ini ada gap up ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat sampai dia closing 6500 dengan ekor ya cukup wajar, karena gap biasanya ditutup walaupun memang tidak ada kepastian atau keharusan. Dan kalau kita coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di bawah, daripada low handle-nya sampai area 7000, maka bisa kita lihat bahwa area 61,8-nya itu ada di area 6525. Jadi memang ada potensi untuk menuju ke area 6500 sekaligus tutup gap. Jadi silahkan dipantau aja ya teman-teman. Untuk area support yang ada bisa spare sampai area 6500. Untuk saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah ITMG. ITMG sepanjang bulan Desember asing belanja 185,393 miliar. Kita akan lihat chart dari ITMG. ITMG sendiri teman-teman posisinya berpeluang membuat double top ketika dia breakdown dari area 38.575, yang artinya ketika dia membuat double top kurang lebih seperti ini ya. Memang ketika dia naik kencang juga ada gap up. Jadi memang gap up-nya berpotensi ditutup ya teman-teman. Ini adalah top yang pertama, kemudian ini adalah top yang kedua. Jika berhasil breakdown ke bawah, harusnya akan tertahan di area support yang ada di bawah. Kita akan ukur penurunannya.
Yap, ada potensi untuk menuju ke area supportnya. Di sini kita tandain supportnya di 34975. Dan bisa kita lihat bersama memang ketika ITMG naik kencang sekali teman-teman. Di sini memang ada gap ya. Jadi memang wajar kalau misalnya gap ini kemudian ditutup. Gapnya tuh ada di kisaran area 36.125 sampai 35.625. Jadi memang waktu itu ITMG naik kencang sekali. Jadi kalau misalnya double top ini terkonfirmasi, maka kita akan coba lihat di area 35.000 lah ya. Di angka bulat di 35.000. Apakah mampu menahan daripada penurunan ITMG atau malah ada potensi ITMG kembali melanjutkan penurunannya? Karena kalau kita gunakan time frame yang lebih besar, maka akan terlihat teman-teman bahwa ketika dia breakdown dari 38.575 menuju ke area kisaran 34.975, maka dia akan ngelewatin area 36.550. Yang artinya ini malah berpotensi membuat head and shoulders. Apakah akan kejadian? Jawabannya nggak tahu. Karena kita harus lihat lagi nanti di area 36.000-nya ada perlawanan atau enggak. Kalau ternyata langsung jebol ke bawah, artinya akan ada koreksi yang lumayan dari saham ITMG. Ini hanya view sementara aja. Double topnya akan terlaksana kalau breakdown dari 38.575 dengan target ke 35.000. Dan kalau jebol juga dari 36.550 berpotensi membuat head and shoulders, yang artinya ada potensi untuk lanjut turun ya ke bawah ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau aja untuk area support ataupun area-area penting yang ada di saham ITMG. Terutama di 38.575 sampai 35.000. Untuk saham berikut yang akan kita bahas pada hari ini adalah INKP, Indah Kiat Pulp and Paper Tbk yang dibeli asing sebesar 155,460 miliar. INKP ini salah satu saham yang pergerakannya sangat baik ya teman-teman, tetapi memang ketika koreksi memaksa, saham ini kemudian turun yang akhirnya posisinya saat ini udah jebol support ya teman-teman, karena supportnya kita tandain di 8.800 dan ketika dia jebol ada potensi untuk kembali melanjutkan pelemahannya. Bisa saja menuju ke area 8.450 sampai area 8.350 ya teman-teman. Jadi kita tandain di area sini sampai area 8.350. Jadi minggu ini sebenarnya minggu yang cukup penting untuk INKP. Karena kalau dia gagal mempertahankan area 8.800-nya sekaligus mengkonfirmasi dia breakdown, artinya target berikutnya dia akan turun sampai area 8350. Di 8350 kita akan pantau lagi ya, apakah INKP-nya mampu bertahan atau enggak. Karena secara view sebenarnya INKP ini cukup bagus teman-teman. Membentuk harusnya inverted head and shoulders ya, ketika bisa breakout dari 10.275. Tapi memang ketika gagal breakout lalu dia turun bikin right shoulder, kita harus lihat juga kira-kira di mana nih right shouldernya akan bisa bertahan atau malah dia gagal membuat right shoulder dan kembali melanjutkan koreksinya. Jadi untuk sementara kita akan hapus dulu.
karena right shoulder-nya masih berpotensi untuk menuju ke area support yang ada di bawah. Jadi kita akan pantau 8450 sampai 8350. Kalau misalnya tertahan lalu menuju ke area 10.275 akan mengkonfirmasi inverted head and shoulders ketika breakout dari 10.275. Jadi silakan teman-teman pantau aja untuk area support yang ada, karena kalau bisa breakout 10.275 ada potensi naik ke 14.475. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Unilever. Asing belanja 133 miliar sepanjang Desember. Saham Unilever sendiri bisa kita lihat bersama, memang posisinya sideways aja ya teman-teman, dari area 4450 sampai area resistennya di 5430. Berpotensi menutup gap terdekat di area kurang lebih 4980. Jadi kita akan pantau aja untuk Unilever di area supportnya 4450, karena bisa kita lihat bersama bahwa Unilever ini dekat-dekat area 4450 selalu ada pantulan, bahkan sempat menuju ke area 5430 walaupun akhirnya kembali gagal untuk menembus area resisten dan mengalami koreksi lanjutan. Posisinya saat ini juga mengalami koreksi 2,49% walaupun volumenya kecil. Kita akan pantau aja untuk area supportnya ya teman-teman, karena memang secara tren walaupun Unilever sempat mengalami kenaikan yang signifikan beberapa waktu yang lalu, tapi memang secara tren kiri ke kanan bisa kita lihat bersama bahwa Unilever sebenarnya masih downtrend dan masih cukup jauh dari area all time high-nya di kisaran 11 ribuan, 11.630. Jadi kita akan tunggu aja 4450, semoga mampu bertahan. Kalau misalnya mampu bertahan dan mampu melanjutkan kenaikannya, resisten terdekat ada di 5430. Dan kalau bisa breakout 5430, kita akan lihat lagi ada pola-pola apa atau ada hal apa yang kira-kira menarik dari saham Unilever. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham. Dari saham MDKA, SMGR, INDF, ITMG, INKP, dan Unilever. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.